Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama kami lagi di podcast KUA Transformasi Kota Selatan. Sahabat KUA, saat ini saya bersama salah seorang pemateri. Beliau seorang penyuluh agama Islam di KUA Transformasi yang membidangi pengentasan buta aksara Al-Quran. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada generasi muda terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, Ibu Masni Haya, Sarjana Agama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya. Baik. Ibu selaku penyuluh agama yang membidangi pengentasan buta aksara Al-Quran, kira-kira melihat fenomena yang ada saat ini, semakin sedikitnya generasi muda yang minimnya generasi muda yang cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Terbukti bahwa saat ini di lembaga-lembaga pengajaran Al-Quran itu sendiri itu lebih banyak diminati oleh orang-orang tua, dan saya sangat jarang mendapati ada generasi muda yang mau belajar. Kira-kira apa kiat Ibu agar rasa cinta kepada Al-Quran ini tumbuh berkembang di hati generasi muda kita? Oke. Terima kasih Pak Juprianto selaku host pada pagi hari ini. Melihat fenomena yang ada di sekitar kita tentang generasi muda, itu memang banyak yang generasi muda lebih sering ke tempat-tempat hiburan dibanding dengan di lembaga-lembaga atau majelis-majelis ilmu. Tapi itu sebenarnya bukan menjadi masalah bagi lingkungan masyarakat di sekitar kita, karena belajar Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran atau mengambil kandungan Al-Quran itu, itu bukan hanya di majelis-majelis ilmu saja, ya, tapi itu bisa memanfaatkan teknologi seperti smartphone, ya, seperti HP sekarang kan ada aplikasi Al-Quran, itu bisa dipakai untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat atau dua ayat dalam setiap habis sholat misalnya. Untuk belajarnya itu bisa lewat smartphone, lewat digital, karena di situ sudah banyak aplikasi bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa mentahsin Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, mungkin kita alihkan kepada generasi muda bahwa bukan hanya sekedar membaca, sekedar belajar membaca, tapi bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menciptakan suasana senang kepada generasi muda, bahwa supaya lebih aktif, lebih efektif belajar Al-Qurannya, mungkin bisa kita ajak masuk ke kajian generasi muda. Kan ada bukan digabungkan ke generasi tua, iya, tapi kita bentuk wadah untuk generasi muda itu sendiri, bagaimana dia bisa menyalurkan bakatnya untuk lebih dekat dengan membaca Al-Quran. Dari suasana lingkungan juga ya harus lebih diaktifkan, ya, supaya mereka ada keinginan, ada cenderung untuk bisa berbagi ilmu dengan sama-sama generasi muda. Iya. Ya, melihat fenomena yang ada sekarang, Ibu, ya, bahwa memang mudah sekali untuk belajar di zaman sekarang, ya, karena mudah belajarnya. ada aplikasi yang bisa di-download lewat Play Store terkait hukum bacaan, tajwid, makhrajul huruf dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Ibu maksimal kira-kira belajar dari aplikasi-aplikasi seperti itu? Ya. Dibanding harus belajar langsung dari? Ya.
Kalau mengenai belajar di digital, Iya. ya di kayak smartphone seperti itu, kayaknya mungkin tidak terlalu maksimal Iya. dibanding dengan langsung belajar pada guru face to face. Face to face. Jadi itu kalau misalnya memang tidak ada waktu untuk belajar di satu lembaga atau satu majelis ilmu, mungkin ya jalan satu-satunya adalah belajar di smartphone. Tapi itu kalau maksimalnya sih kayaknya tidak maksimal sih. Ya tidak. Lebih maksimal ketika ada guru di hadapannya. Kemudian ketika ada yang tidak dimengerti kan bisa ditanyakan. Tapi kalau mendengarnya saja, apa yang didengar itu yang ditiru. Biasa kan kalau smartphone itu harus ada jaringannya bagus, harus dengan data yang kemudian itu nggak bisa belajar sepotong-sepotong. Kalau di smartphone, kalau dengan guru kan bisa dijelaskan untuk per poin-poinnya seperti itu. Iya, jadi sahabat kawa, inilah beberapa penjelasan terkait bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Ada satu pepatah yang mengatakan ini aja, maksudnya belajar di masa tua itu seperti mengukir di atas air. Dan belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Nah, kalimat ini luar biasa dan sangat menarik. Jangan sampai kita menyesal ketika di masa tua kita mau belajar, tapi daya ingat, kemampuan dan lain sebagainya sudah tidak maksimal lagi, sehingganya mumpung kita masih diberikan kesempatan, waktu dan umur yang luar biasa oleh Allah, maka setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Kira-kira begitu Ibu aja ya. Ya, sahabat kawa dimanapun berada, sekian podcast hari ini. Sedikit yang kami sampaikan, tapi insya Allah bermakna di mata Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.